warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran ilaika ya Allah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila subulin najati wal islam wa afdhalana bil ilmi wal hikam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaika ya habiballah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, yang saya hormati para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati bapak-bapak dari aparat di Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan juga rekan-rekan kita IPNU, IPPNU Kabupaten Trenggalek, dan seluruh undangan yang tidak saya bisa sebut satu persatu, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di aula gedung Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Trenggalek dalam rangka 69 tahun resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yang pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah sarasehan untuk mengungkap banyak hal tentunya terkait sejarah yang telah berlalu pada masa-masa terdahulu. Semoga ini nanti betul-betul akan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, akan memberikan pencerahan untuk kita semua, sehingga NU, sehingga Ansor, sehingga Banser, IPNU, PPNU, dan semua badan-badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek betul-betul akan jaya, betul-betul akan bermanfaat, berkah untuk khususnya Kabupaten Trenggalek. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan termasuk umatnya akan mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebelum acara sarasehan kita mulai, perkenankan saya akan membacakan susunan kurikulum vitae narasumber kita pada hari ini. Nama beliau adalah Bapak Agus Sunyoto. Beliau tidak pernah suka kalau dipanggil dengan titel, jadi memang luar biasa kesederhanaan beliau. Dari teman-teman saudara-saudara bisa melihat profil beliau yang luar biasa, dan ini perlu kita contoh untuk generasi-generasi kita ke depan. Tempat tanggal lahir beliau di Surabaya 21 bulan 8 1959, alamat di Pesantren Tarbiyatul Arifin Malang, nomor HP 085649922026, dengan email pesantren@global@yahoo.co.id. Tentu profil ini, satu lembar ini tidak cukup sebenarnya, karena beliau, saya yakin untuk menyebutkan kurikulum itu tidak cukup. Mungkin kalau 1 jam 2 jam mungkin tidak cukup untuk sekedar menyebutkan profil beliau, tapi paling tidak nanti kita bisa tahu untuk pendidikan formal SD di Surabaya lulus 1973, SLTP di Surabaya juga, SLTA di Surabaya juga, S1 di IKIP Surabaya, S2 di IKIP Malang. Pendidikan non formal, tentu beliau adalah sang kader pesantren atau santri yang tangguh. Pesantren dari Nurul Haq Surabaya, pesantren An-Nur Demak Jawa Tengah, dan yang terakhir pesantren Buntet Cirebon. Pengalaman organisasi, yang pertama Ketua LKP GP Ansor Jawa Timur tahun 95-99, yang kedua Ketua LPU Ansorullah Kediri 99-2010, yang ketiga Wakil Ketua PP Les Bumi PBNO 2010-2015, dan yang terakhir penasehat PPLPSNO Pagar Nusa PBNO.
Pengalaman kerja beliau yang bisa saya sebutkan di sini, satu, wartawan Jawa Pos. Jadi kalau ada apa-apa tidak usah khawatir, beliau ini seorang wartawan. Yang kedua, dosen di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Budaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sudah masuk pada jam 11 kurang seperempat. Panitia memberi arahan waktu maksimal setengah 1. Padahal di undangan saya tadi jam 8, saya berharap pada hari ini kita bisa menelanjangi dalam tanda petik sejarah bagaimana dulu terjadinya atau bagaimana dulu sebenarnya sejarah pada masa yang telah dilakukan oleh para ulama kita. Namun ya kita secukupnya nanti masing-masing setengah 1, dan di akhir kita akan buka dialog, diskusi, tanya jawab. Nanti silahkan disiapkan pertanyaannya, ditulis dan disampaikan ke saya. Baik hadirin wal hadirat, tamu undangan yang saya hormati, inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha, bahwa sesungguhnya di tangan para pemuda inilah, ini semua pemuda-pemudi ini yang nanti akan meneruskan estafet perjuangan para ulama kita, para sesepuh kita, bahwa di tangan teman-teman semualah, di tangan saudara-saudari semualah perkara sebuah bangsa. Jadi sangat bergantung pada bagaimana kualitas teman-teman semuanya. Jelek baiknya, maju mundurnya negara, maju mundurnya NU akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Ibnu IPP-nya, bagaimana Ansornya, bagaimana Muslimatnya, bagaimana Fatajatnya, bagaimana Banser dan lain sebagainya. Jadi kita sangat berharap bahwa ke depan, kalau zaman dahulu bahwa sejarah para ulama kita sudah tercetak dengan tinta emas, kita akan berharap mulai detik ini dengan pencerahan dari beliau Bapak Dr. Sunyoto, Agus Sunyoto, ke depan sejarah kita akan tertulis juga dengan tinta emas. Untuk mencetak sejarah yang baik, kader yang baik, tentu tidak hanya sekedar sebagaimana membalik telapak tangan, perlu proses. Bagaimana proses ini kita jalani, inilah nanti akan dikuak oleh beliau, pakar sejarah kita yang skalanya tidak hanya nasional, saya kira sudah internasional, sehingga silahkan dimanfaatkan betul-betul oleh teman-teman nanti bagaimana kita mendapatkan pencerahan yang sebanyak-banyaknya, sehingga laisal fata man yakulu hadza abi lakinnal fata man yakulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, seorang kiai, inilah orang tuaku, tokoh NU, tapi ke depan yang akan ditanyakan adalah inilah saya, kader terbaik dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Jadi itu marilah kita simak dengan baik-baik, dipersiapkan semuanya, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jerih payah pahlawannya. Santri yang besar adalah santri yang bisa tahu dan faham dan bisa menghargai sejarah para ulamanya, sehingga akan memiliki modal yang kuat untuk ke depan menapaki masa yang semakin rumit, menapaki zaman yang semakin global, zaman yang saya kira tantangannya lebih besar dari para sesepuh kita. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada beliau Bapak Agus Sunyoto untuk memberikan banyak hal kepada kita semuanya. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada para alim ulama yang kami taati, khususnya kepada pimpinan PCNU Kabupaten Trenggalek, dia beserta pimpinan NU MBK
MWC, dan ranting-ranting yang hadir malam ini, juga kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek beserta staf dan sahabat-sahabat dari IPPNU, IPNU ya, dan undangan hadirin sekalian, termasuk dari undangan Muspida ya, Kabupaten Trenggalek ya. Hari ini kita mau bicara sedikit tentang hari esok. Besok itu tanggal 10 November ya. Memperingati apa? Hari Pahlawan ya. Kenapa? Karena Hari Pahlawan itu jatuh tanggal 10 November 69 tahun yang lalu. Dalam pelajaran sejarah kita selalu diberikan pandangan yang singkat bahwa Hari Pahlawan itu adalah memperingati peristiwa 10 November, yaitu peristiwa pertempuran di Surabaya ya, itu yang kita tahu. Tapi kita tidak diberitahu kenapa ada pertempuran 10 November di Surabaya, yaitu pertempuran antara pasukan Inggris dengan penduduk Surabaya ya. Kalau kita pakai logika normal, Inggris itu bukan musuhnya orang Indonesia. Yang musuhnya orang Indonesia adalah Belanda. Bagaimana bisa terjadi Inggris perang dengan orang Indonesia ya? Nah, itu ada ceritanya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung 10 November perang, Inggris gempur Surabaya, enggak langsung begitu. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab pecahnya peristiwa 10 November ya. Jadi kalau mau bicara soal 10 November, kita tidak bisa meninggalkan peristiwa-peristiwa sebelum 10 November ya. Yaitu peristiwa perang 3 hari di Surabaya pada akhir bulan Oktober ya, dimana mulai tanggal 26, 27, 28 ya, terjadi pertempuran warga Surabaya dengan tentara Inggris ya. Dimana pada tanggal 30 pimpinan pasukan Inggris di Surabaya namanya Brigadir Jenderal Melleby mati terbunuh ya. Itu yang menyebabkan Inggris marah dan kemudian ngancam akan menyerbu Surabaya ya. Jadi ada perang dulu 3 hari itu Oktober. Kenapa bisa terjadi perang 3 hari antara Inggris dengan penduduk Surabaya ya? 3 hari sebelum perang Oktober 26, 27, 28 PBNU di Surabaya mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober ya. Nah, itu artinya resolusi jihad ditandatangani dan dimaklumkan tanggal 22 Oktober ya, yang mewajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan ya, dewasa maupun anak-anak ya, yang berada dalam jarak 94 km, yaitu jarak disahkannya sholat jamak, fardu ain untuk menolak dan melawan musuh yang menyerang Indonesia ya. Itu bunyi resolusi jihad itu seperti itu. Jadi setiap orang muslim ya,
Kalau berjarak 94 km dari musuh, maka fardu ain hukumnya ngelawan. Lebih dari 94 kilo, fardu kifayah. Ya. Itu hasil resolusi jihad. Nah, begitu disebarkan seperti itu berita, masuk ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke langgar-langgar, umat Islam di Surabaya langsung ya, menyiapkan perang untuk menghadapi musuh ya. Itu peristiwanya. Nah, ketika Inggris tanggal 25 datang mendarat ya, langsung Inggris itu melakukan gerakan-gerakan ya, seolah-olah ini nggak ada negara ya, seolah-olah tidak mengakui bahwa ini Indonesia ya. Ada negaranya, ada TNI, ada polisi. Tapi tanggal 25 itu enggak. Inggris langsung masuk kota Surabaya, langsung bikin pos-pos pertahanan di berbagai tempat ya. Kenapa? Karena TNI dari pusat diperintahkan untuk tidak menghalangi tugas tentara Inggris ya. Karena tentara Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua ya, waktu itu tentara Inggris akan mengevakuasi tawanan-tawanan Belanda yang ditawan Jepang, dan kemudian mengevakuasi juga prajurit-prajurit Jepang yang menjadi tawanan. Karena itu tidak boleh diganggu ya. Nah, artinya sekalipun di Surabaya itu ada TNI, ada polisi, nggak dianggap sama Inggris ya. Inggris masuk ke berbagai tempat bikin pos-pos pertahanan. Nah, itulah karena sudah terprovokasi oleh resolusi jihad, warga Surabaya tanggal 26 Oktober angkat senjata ya. Disitulah kebiasaan orang Surabaya itu senengani tawuran ya. Tentara Inggris di berbagai pos ditawur oleh penduduk sekitar. Itu peristiwa 3 hari, 26, 27, 28 ya. Ditawur ya. Dari berbagai kampung keluar ngeroyok tentara Inggris ya. Gak peduli waktu itu, cuma bawa bambu runcing ya, kemudian bawa batu, bawa macam-macam, pokoknya tawuran musuh Inggris. Tidak ada pemimpinnya ya. Karena itu kita tidak nyebut itu perang, tapi tawuran 3 hari. Kenapa? Ya karena memang nggak ada pemimpinnya. Warga keluar dari kampung masing-masing nyerang tentara Inggris ya. Ini bisa timbul salah paham ya. Kenapa? Warga tidak ingin Inggris melakukan kekuasaan, mengabaikan bahwa ini negara, ada TNI, ada itu ya. Bahkan ketika pasukan Inggris sudah membentuk pos-pos pertahanan di berbagai tempat, itu pimpinan TNI Mayor Jenderal Yonosewoyo ya, itu menghadap Brigadir Jenderal Malebi ya, dia mengatakan tindakan Anda membentuk pertahanan di wilayah Indonesia ini tidak dibenarkan ya. Karena itu Anda harus ingat, kalau sampai Anda menembak kita, kita akan menembakkan. Karena kan dianggap TNI waktu itu, karena dianggap se-Indonesia ini negara apa ya, gitu. Itulah akhirnya terpicu pertempuran, tawuran antara warga dengan penduduk Inggris ya. Sekitar 1.500 orang pasukan Inggris mati dibunuh arek-arek Surabaya dalam peristiwa itu ya. Sampai kemudian tanggal 29 ya, masih ada pertempuran, tapi Brigadir Jenderal Malebi meminta bantuan ya. Brigadir Jenderal Malebi meminta bantuan kepada atasannya di Jakarta. Kenapa? Karena
kewalahan, tidak mampu ya, menghadapi perlawanan arek-arek Surabaya ya. Disitulah ya kemudian dilakukan gencatan senjata, penghentian tembak menembak. Dengan apa? Dengan mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta ya. Beliau berdua datang ke Surabaya ya, tanggal 30 Oktober, mendamaikan pertempuran antara warga Surabaya dengan tentara Inggris. Ceritanya seperti itu ya. Tetapi setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pulang ke Jakarta, sore itu terjadi insiden yang mengakibatkan Brigadir Jenderal Melebi terbunuh akibat kena ledakan granat di Hotel Internasio ya. Itulah yang menjadi penyebab tentara Inggris di Jakarta marah besar ya. Jenderalnya mati terbunuh, pasukannya mati dibunuh di Surabaya ya. Lalu Mayor Jenderal Manser ya, atasannya Melebi, mengancam penduduk Surabaya ya, mengatakan penduduk Surabaya harus menyerahkan pembunuh Brigadir Jenderal Melebi, dan semua orang-orang yang bersenjata ya, harus menyerahkan senjatanya kepada Inggris ya. Artinya sebutan semua orang bersenjata itu termasuk TNI, termasuk penduduk yang punya senjata, harus menyerahkan kepada Inggris. Tidak mau, pasti ya, ditolak ya. Dan kemudian terjadilah ancaman berikutnya, yaitu memberikan ultimatum kalau sampai tanggal 10 November pembunuh Melebi tidak diserahkan dan penduduk bersenjata tidak menyerahkan senjatanya kepada Inggris, Surabaya akan dibombardir dari laut, darat, udara ya. Dan dipastikan dalam tempo 3 hari Surabaya akan jatuh ya. Peristiwa itu, itulah yang kemudian Kiai Hasyim Asy'ari melakukan seruan atas resolusi jihad dengan mengubah redaksinya. Kalau sebelumnya ya, setiap muslim, laki-laki, perempuan ya, dewasa maupun anak-anak yang berada dalam jarak 94 km ya, dari musuh, fardu ain untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Ini diubah, setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak yang berada dalam jarak 94 kilo dari Surabaya, fardu ain hukumnya membela Surabaya ya. Itu jawaban dari PBNU ya, seruan Kiai Hasyim Asy'ari. Disitulah orang yang berada dalam jarak 94 kilo wajib datang ke Surabaya ya. Malang, Pasuruan ya, Mojokerto, Jombang, itu semua datang. Lebih dari itu fardu ain. Ternyata yang datang bukan hanya dari kota-kota sekitar yang jaraknya 94 kilo, yang dari jauh-jauh juga datang, termasuk dari Cirebon, itu sudah jauh, wilayah Jawa Barat, datang rame-rame ke Surabaya ya. Nah, itulah yang mengawali pecahnya peristiwa 10 November ya. Dan di dalam pertempuran 10 November ya, ternyata anggapan Inggris bahwa Surabaya akan jatuh dalam tempo 3 hari
itu tidak terbukti. Karena di dalam pertempuran ya, sejak 10 November sampai tanggal 5 Desember ya, itu pertempuran mati-matian di situ ya. Jadi artinya selama 21 hari ya, sekitar itu kontak senjata pertempuran habis-habisan ya. Jadi tentara Inggris yang mati terbunuh diperkirakan 2000 orang, termasuk Brigadir Laudersheimen yang pesawatnya ditembak jatuh ya, termasuk Mayor Jenderal Mansell ya. Jadi 2 orang jenderal mati terbunuh dalam pertempuran 10 November ya. Baru setelah 21 hari bertempur, Inggris mengadakan strategi baru ya. Kenapa? Pasukannya banyak yang terbunuh dalam pertempuran, tank-tanknya banyak yang rusak ya. Kenapa? Orang-orang Surabaya itu kalau sudah nekat, tank jalan itu langsung sambil tiarap didatangi dengan membawa apa? Linggis ya. Roda tank itu ditusuk linggis ya jebol, tidak bisa jalan dia gitu. Sekalipun akhirnya apa? Yang nusuk linggis itu ditembak sama senapan mesin yang ada di atas tank itu. Nah disitulah mulai dilakukan strategi baru. Jangan ngeladeni perangnya orang-orang Surabaya ya. Kenapa? Nekat ngawur ya. Iya, dan sebagian kan mereka memang terlatih ya. Di sini nanti ada saya ceritakan latar kenapa pertempuran di Surabaya membingungkan Inggris. Kenapa? Rata-rata pejuang yang ada di situ terlatih militer gitu. Ini ada ceritanya sendiri ya. Nah, itu sebabnya sejak hari ke-22 Inggris sudah bikin strategi lain. Jangan diladeni ya. Biarkan barikade-barikade dijadikan persembunyian pasukan Indonesia ya. Inggris tidak perlu maju pasukannya, tapi apa? Wilayah pertahanan orang-orang di Surabaya ditembaki dari laut oleh meriam-meriam ukuran besar dari kapal. Pesawat-pesawat datang menjatuhkan bom di wilayah itu. Meriam-meriam howitzer yang dipasang di sepanjang pantai itu ditembakkan ke arah pasukan Indonesia. Wah, banyak gedung roboh ya. Orang yang berlindung di bawahnya tertimbun gedung dan seterusnya. Sehari, 2 hari ya, 3 hari, seminggu, 2 minggu, pejuang-pejuang Surabaya mulai frustasi. Kenapa? Lah mereka dibomi terus tanpa bisa ngelawan ya. Mereka punya bedil tapi bedil kecil, nembak kapal dari jauh ya nggak bisa ya, nembak pesawat dari atas juga nggak bisa, meriam howitzer dari sana yo nggak bisa ditahan gitu ya. Akhirnya pelan-pelan frustasi, disitulah mulai mundur pelan-pelan sampai peristiwa yang diperkirakan Surabaya jatuh dalam tempo 3 hari baru jatuh setelah 100 hari, 3 bulan lebih baru mundur meninggalkan Surabaya sampai di wilayah Sidoarjo ya, di situ. Itu cerita pertempuran ya. Nah disitulah kita lihat betapa orang-orang dari pesantren, dari mana-mana, dari kampung-kampung ya, melakukan perlawanan ya. Dan jelas ya, yang dikemukakan di dalam resolusi jihad adalah membela negara Republik Indonesia ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu yang menjiwai resolusi jihad ya. Kenapa? Karena para kiai sudah merancang negara ini ya,
ratusan tahun sebelumnya, ya, agar terbentuk negara Islam, Islam Indonesia, bukan Islam Timur Tengah, ya, bukan Islam dari India, bukan Islam dari Mesir, enggak, tapi Islam Indonesia. Karena terbentuklah negara Darussalam yang dikonsep, yang sepakati dalam Muktamar NU tahun 1938. Bukan negara Darul Islam, tapi negara Darussalam, ya, negara yang damai. Sekalipun mayoritas umat Islam, tapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Itu sudah dirancang. Karena itu ketika diproklamasikan 17 Agustus dan kemudian negara ini dibentuk tahun 18 Agustus 1945, ya sudah disepakati negara ini landasan idealnya, ideologinya Pancasila, ya, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45, ya, jadi sudah disepakati. Itulah yang kemudian menjadikan, ya, resolusi jihad itu pembelaan terhadap negara yang disepakati ini, bukan Indonesia yang lain. Karena waktu itu banyak orang yang ingin Indonesia yang lain, ya. Ada negara Islam Indonesia, NII, ada dulu, ya. Dari di situ kepingin ada negara Soviet Indonesia, ingin ke arah komunis dan seterusnya, ya. Tapi NU menegaskan tidak, ya, yang dikehendaki adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip, ya. Karena itu sekalipun usaha apapun untuk mengubah prinsip itu pasti akan mendapat perlawanan dari kalangan NU, ya. Kenapa? Karena pewarisi semangat itu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dalam pertempuran 10 November orang-orang Islam, sebagian besar santri-santri, memiliki keterampilan tempur, ya. Jadi bukan orang-orang biasa, tapi tempur, ya. Nah, ini kita kembali ke masa penjajahan Jepang dan masa penjajahan Belanda. Kalau kita menarik sejarah masa lampau yang terkait dengan umat Islam di Indonesia, terutama dari kalangan pesantren, perlawanan terhadap kolonialisme Eropa sudah dilakukan sejak tahun 1500-an, ya, ketika Portugis datang di Nusantara, ya. Laksamana Portugis D'Albuquerque menaklukkan Malaka, langsung dari Demak dikirim angkatan laut, ya, dipimpin Adipati Yunus menyerang Malaka, ya. Sekalipun kalah, perlawanan tetap dilakukan, ya. Tanggal 22 Juli 1522 terjadi pertempuran armada Portugis, ya, dengan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah di Teluk Jakarta. Armada Portugis yang dipimpin Francisco de Sá kalah, ya. Kemudian Portugis lari ke Maluku, di Ternate, ternyata dilawan oleh Sultan Ba'abullah, ya. Perlawanan dari umat Islam terus, dan itu selalu ditandai oleh keterlibatan para ulama dari pesantren. Portugis sudah kalah, Belanda datang, perlawanan dilakukan terus, ya. Mulai Sultan Agung nyerang Batavia 2 kali, 1627, 1629, ya. Dilanjutkan pertempuran Banten dengan VOC yang melibatkan Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Makassar
Itu nanti terus pertempuran antara Sultan Banten Tubagus Buang dengan Kiai Tapa melawan Belanda, terus sampai perjuangan Pangeran Diponegoro, ya. Dan sampai Diponegoro ditangkap, pesantren-pesantren masih melakukan perlawanan, ya. Nanti kalau adik-adik ini sempat, ya, misalnya datang ke negeri Belanda, ya, nasibnya orang siapa tahu, silakan datang ke Leiden atau ke Den Haag di Museum Rijksweg, buka dokumen-dokumen di dalam kolonial arsip yang dicatat oleh Belanda selama 100 tahun pemerintahan Belanda, ya, dari tahun 1800 sampai tahun 1900 terjadi 112 kali pemberontakan yang dilakukan para kiai dari pesantren, guru torekot, dan didukung para haji. Ini catatan Belanda. Jadi pesantren itu ngelawan Belanda selama 100 tahun banyaknya 112 kali. Dalam setahun bisa 2-3 kali ngelawan, ya. Tapi ternyata pesantren kalah terus. Kenapa? Karena ketika ngangkat senjata, yang membawa senjata itu para santri dan warga sekitar pesantren, para petani, ya. Sekalipun mereka bawa panah, bawa tumbak, ngelawan tentaranya Belanda, bawa bedil, bawa meriam, mesti kalah, ya. Itu jadi perlawanan pemberontakan terus yang dilakukan orang pesantren selalu kalah, ya. Sampai dalam keadaan kalah, pesantren pasif, tidak perlu melakukan perlawanan bersenjata, tapi kita menolak semua kerjasama dengan pemerintah Belanda, ya. Itulah perlawanan yang disebut perang pasif, namanya tasabuh, politik tasabuh, ya. Mengambil satu hadis, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Siapa yang meniru satu kaum maka dia akan menjadi seperti kaum itu. Nah, orang pesantren tidak mau meniru Belanda yang dianggap orang kafir. Pesantren menolak, jangan pakai jas, jangan pakai dasi, jangan pakai celana, sarungan, ciri khas wong Indonesia, melawan. Itu, ya, perlawanan terakhir pesantren tasabuh itu. Nah, ketika Jepang datang, terjadi, Jepang itu perang dengan sekutu Amerika, Inggris, dan Belanda serta Australia. Kemampuan militer Jepang itu luar biasa. Negara Indonesia yang luas seperti ini, ya, yang waktu itu dikuasai Belanda, diserang Jepang hanya dalam waktu 7 hari nyerah, ya. Tuh. Tanggal 7 Maret masuklah Jepang di sini menandatangani perjanjian Kalijati. Belanda nyerah, ya. Bayangkan Indonesia sebegitu luas, nyerah hanya dalam tempo 7 hari. Nah, kemampuan Jepang tempur ini dimanfaatkan, ya. Yang pertama oleh Bung Karno. Bung Karno menyuruh Gatot Mangkuprojo untuk menghadap pimpinan tertinggi tentara Jepang, meminta agar Jepang mempersiapkan pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih, ya, untuk membela tanah airnya. Nah, disitulah pada bulan November 1943 Jepang sepakat membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, disingkat PETA, ya. Jumlah yang dibentuk 65 batalion, ya. Satu batalion itu isinya antara 600 sampai 700 orang, dididik khusus. Namanya Tentara Sukarela, ya tidak dibayar, ya. Itu, ya, Banser ini, ya.
Nah, dari 65 batalion, tiap batalion dipimpin oleh salah seorang komandan, ya, pangkatnya dari dancok atau setangkat dengan mayor. Ternyata di dalam data, ya, dari 65 komandan batalion peta, 20 orang komandan batalion berstatus kiai, ya. Ada 20 batalion, ya, status komandan batalionnya kiai. Contoh di Malang, komandan batalion Daidang 4, ya, Malang, dipimpin Kiai Iskandar Sulaiman. Beliau adalah ketua Surya NU Malang, ya, ketua Surya jadi komandan batalion itu, ya. Kiai Mulyadi Joyo Martono, komandan batalion di Jogja. Kiai Yunus Anis, komandan batalion di Surakarta, ya. Kiai Samun, komandan batalion di Malingping di Cilegon, ya. Itu ada 20 orang, ya, masing-masing itu. Itulah kekuatan peta. Karena itu bendera peta warnanya hijau, kemudian ada gambarnya matahari bulat, tapi tengahnya ada gambar bulan dan bintang, bulan sabit dan bintang. Kenapa? Didominasi orang-orang Islam. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari, ya, mengirim utusan memohon kepada pemerintah Jepang untuk membentuk lagi dan melatih pasukan khusus bagi para santri, ya. Bulan Oktober 1944 pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat pembentukan tentara sukarela dari kalangan santri yang diberi nama Hizbullah, ya. Tidak dibentuk dalam batalion-batalion, ya, karena jumlah santri terlalu banyak waktu itu. Dipilihlah tokoh-tokoh pemuda, ya, sebagian pemuda Ansor, dilatih di Cibarusa Bogor, ya, sebanyak 500 orang pemuda selama 3 bulan dikader menjadi tentara Jepang. Dari 500 orang kader didikan Hizbullah di Cibarusa Bogor ini, kembali mereka ke tempat masing-masing. Tugas utamanya membentuk pasukan sendiri. Itu, ya. Disitulah kemudian terjadi pasukan Hizbullah terbentuk, ya. 500 batalion, Anda bisa bayangkan, ya. Peta 65, tapi ini 500 batalion, ya. Memang kualitasnya tidak sama dengan peta, karena peta itu dilatih betul. Kalau ini hanya pimpinannya saya yang dilatih, tapi pembentukan sendiri, ya. Jadi ada 500 batalion Hizbullah. Inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal lahirnya TNI, ya. Kenapa? Karena setelah Indonesia diproklamasikan 17 Agustus dan negara Republik Indonesia dibentuk 18 Agustus 1945, Indonesia tidak punya tentara, ya. Akhirnya apa? Mayor Jenderal Urip Sumoharjo menyatakan Indonesia ini negara aneh, ada negara kok tidak punya tentara. Barulah bulan September, ya, dibentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, ya. Dimana ketika badan ini terbentuk ada 5 unsur yang menjadi dasar pembentukan BKR itu. 1, unsur dari tentara sukarela peta. 2, unsur dari Hizbullah. 3, unsur dari Heho, ya. Heho ini adalah tentara orang Indonesia yang menjadi tentaranya Jepang, dibayar dia sebagai tentara Jepang. Nah, itu bergabung ikut BKR.
Yang keempat, unsur dari Kenil, ya. Singkatan Koninklijke Nederlands Indie Leger. Jadi tentara kerajaan Belanda di India Belanda di sini. Orang-orang pribumi yang jadi tentaranya kolonial Belanda itu ikut bergabung di BKR. Lalu pejuang-pejuang, orang-orang kampung, ya, yang berani membentuk barisan pejuang, mendaftarkan di militer. Disitulah cikal bakal Badan Keamanan Rakyat. Dari Badan Keamanan Rakyat ini tanggal 5 Oktober diubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, di situ datanya kita lihat, ternyata didominasi orang dari PETA dan Hizbullah. 5 Oktober tidak ada Tentara Keamanan Rakyat, ya. Dengan tentara pasukan dari apa, senjata rampasan dari Jepang, mereka kuat sudah, unsur dari macam-macam. 22 Oktober resolusi jihad, ya. 26 tawuran 3 hari, ya. 30 Desember Malabi mati terbunuh, dan 10 November pecah pertempuran 10 November. Kenapa pejuang-pejuang di Surabaya waktu itu mampu menghadapi tentara Inggris? Kenapa? Karena sudah terlatih di PETA dan Hizbullah, ya. Di situ sudah ada Tentara Keamanan Rakyat, TKR, proses itu, ya. Jadi ini yang menjadikan pertempuran itu berlangsung sangat sengit, dan itu dikenang betul oleh Inggris, ya. Salah satu pasukan Inggris dari Brigade Maharashtra, yaitu dari India, ya, yang ikut terlibat di situ dan kemudian melarikan diri dia, ya, dalam pertempuran itu, selamat, ya. Salah satunya seorang mayor namanya Zia-ul Haq. Zia-ul Haq inilah yang nanti akan jadi presiden Pakistan, ya. Jadi dia pernah terlibat pertempuran 10 November. Dia menceritakan bagaimana mengerikan pertempuran itu, ya. Suasana sudah seperti di neraka begitu, ya. Orang mati bertumpuk-tumpuk, ya. Jadi itu sebabnya disebut Hari Pahlawan, ya. Jadi peristiwa 10 November tidak akan ada kalau Malebi tidak mati terbunuh, ya. Dan Malebi tidak akan mati terbunuh kalau tidak ada perang 3 hari, tawuran 3 hari. Dan tawuran 3 hari tidak akan ada kalau tidak ada resolusi jihad, ya, di situ. Jadi ini penting untuk diketahui, ya, supaya orang-orang NU tahu siapa yang harus dibela, ya. Karena sekarang ini sudah mulai macam-macam gagasan orang, pandangan orang tentang negara dan seterusnya macam-macam, ya. Ada yang menginginkan didirikannya khilafah baru, ya. Itu Hizbut Tahrir. Negara ini dibubarkan, kita bentuk khilafah, ya. Jadi tidak perlu ada Republik Indonesia, bentuk khilafah baru. Ada lagi yang menawarkan kita bentuk negara Islam, ISIS namanya, ya, seperti itu, ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Kenapa? Nah, anak muda itu kalau ikut-ikutan itu berarti apa? Kualat dengan ulama-ulama zaman dulu yang menyepakati resolusi jihad, ya. Kenapa? Oh, karena yang dibela hanya satu, negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah harga mati, ya. Jangan sampai ada tawaran bikin negara apa lain, enggak ada, ya. Kan itu kalau sampai ada usaha membawa negara ke arah sana, fardu ain itu anak-anak muda NU yang harus menolak dan melawan, ya. Di situ. Kenapa? Oh, ini memang nasionalisme alamiah kok, ya. Jadi orang Indonesia itu mengabdi kepada negara ini alamiah. Orang-orang pesantren yang melakukan perlawanan terhadap Belanda
mencita-citakan negara ya Indonesia ini, ya, yang dulu, bukan negara Islam dan seterusnya, enggak, tapi negara Darussalam Indonesia, ya, di situ, ya. Dan kita nanti akan melihat bahwa sepanjang republik ini berdiri, orang pesantren itu tidak pernah terlibat pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita jujur menganalisis sejarah, membaca sejarah, kita akan menemukan semua orang yang melakukan gerakan makar, memberontak, ingin mengganti Republik Indonesia dan seterusnya, bukan orang pesantren, tapi orang didikan sekolah yang di Belanda. Di situ nanti ada pemberontakan DITII, dipromotori siapa? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu bukan dari pesantren, beliau itu mahasiswa Fakultas Kedokteran Ospia di Surabaya. Jadi mahasiswa, orang pinter, ya, dulu didikannya sekolah, bukan di pesantren. Itu yang punya gagasan mendirikan negara Islam Indonesia, didukung Kahar Muzakar, bukan pesantren juga, dia dari kalangan sekolah, karena dia di sekolah di Mu'alimin Muhammadiyah di Jogja. Jadi pemberontak-pemberontak itu dari sekolah, bukan dari pesantren. Begitu juga nanti komunis berontak tahun 48, itu orang sekolahan semua, korbannya orang pesantren. Ada pemberontakan PRRI Permesta, ya orang pesantren nggak terlibat, orang sekolahan semua yang terlibat. Sampai nanti G30 SPKI dan seluruh uang sekolah semua, sampai ketika reformasi tahun 98, dari kampus-kampus sekolah rame-rame gulingkan Presiden Soeharto, terus reformasi, itu orang dari sekolahan semua. Yang ngacu selama ini dari sana semua, ya. Sampai belakangan muncul seolah-olah pesantren ini tempatnya teroris, ya. Ini nek wong goblok percaya, ya. Kenapa? Itu ada pesantren ngeruki. Nah, pesantren satu digebyah uyah sak Indonesia, sama dengan rugi, ya, goblok itu, ya. Kenapa? Karena pesantren pasti tradisional, pesantren itu, ya. Pasti paham pesantren itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, kalau ada pesantren Wahabi, dari mana nalarnya? Nggak ketemu. Kenapa? Karena pesantren itu basa Jawa, nggak ada bahasa Arab pesantren itu. Kata santri juga basa Jawa, dan Wahabi antipati kalau sudah dengan selain Arab, harus Arab semua, ya. Karena menurut Wahabi semua yang tidak Islami, artinya tidak Arab, itu bukan Islam. Orang yang seperti saya, oh Agus Sunyoto, oh ahli neraka, kenapa? Namanya tidak Islam. Ya, itu. Dan pimpinan pesantren itu pasti kiai. Kiai itu gelar kebangsawanan mulai zaman Mojopahit, ya, digunakan di sini. Karena itu di negara lain tidak ada ulama dengan sebutan kiai selain Indonesia, ya. Karena itu kalau ada Wahabi bikin pesantren patut dicurigai. Ada pimpinan pesantren, ya, Wahabi pakai gelar kiai haji tapi dia orang Arab, ya wajib dicurigai. Kenapa? Nama Abu Bakar Ba'asyir itu orang Arab, gelar kiai itu Jawa, ya, seperti gelar Raden. Jadi seperti gelar Raden, Raden Mas, Kiai, Kiai Haji, itu gelar Jawa, nggak ada di Arab itu gelar itu. Dari mana orang Arab mengklaim pakai gelar Kiai itu? Gitu. Nggak bisa. Kenapa ini gelar wong Jawa kok, gelar Indonesia? Jadi pasti patut dicurigai. Akhirnya gara-gara satu pesantren bikinan itu,
Ya, orang yang nggak pinter kemudian nganggep pesantren se-Indonesia itu sama dengan merugi. Itu kan ngawur. Ya. Nggak pernah pesantren itu ya, menimbulkan teroris macam-macam, bahkan berkhianat pada negara ini aja nggak pernah. Ya. Apapun yang dilakukan tetap didukung. Kenapa? Komitmen para kiai zaman dulu ya diwarisi sampai sekarang. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar, nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Ya. Mungkin ada tanya jawab dan seterusnya, ingin mendalami masalah ini. Ya. Dan saya kira generasi muda ini harus paham tentang resolusi jihad yang nanti akan melahirkan hari pahlawan, supaya kita semua sadar ya, bahwa sejak zaman dulu ulama-ulama kita ini ya pendukung utama Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang terbukti dengan resolusi jihad membela negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu generasi muda harus paham dan mewarisi semangat itu. Luar biasa saya kira penjelasan dari narasumber kita, betapa peran besar, peran penting para santri, para ulama, para kiai, Nahdlatul Ulama ketika itu untuk tetap berslogan NKRI harga mati. Namun demikian, yang saya kira perlu untuk kita semua pahami adalah bagaimana ke depan ini kita sebagai generasi penerus dari beliau-beliau, dari para kiai, dari para ulama, dari para pejuang yang begitu gigihnya mempertahankan NKRI ini. Dan sekarang ini sudah sebagaimana tadi dijelaskan, banyak sekali berbagai gerakan, berbagai organisasi yang ingin merubah Indonesia atau Republik Indonesia ini dengan berbagai macam bentuk. Itu yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita sebagai generasi muda nanti dimanapun berada, kapanpun berada, akan tetap menjadi santri, akan tetap menjadi generasi-generasi Nahdlatul Ulama yang akan mempertahankan NKRI. Satu pengalaman ketika saya hidup 1,5 tahun di Riyadh, Saudi Arabia, yang negeri Wahabi itu, memang saya berangkat ke sana banyak yang mencela, ya, kamu mau jadi Wahabi ke sana. Tapi bukan itu tujuan saya, tapi tujuan saya bahwa saya menjadi lebih tahu bagaimana aliran atau Wahabi itu ada di Saudi Arabia. Kalau teman-teman santri berangkat belajar ke Saudi misalnya, atau ke Timur Tengah misalnya, kalau tidak kuat komitmen sebagaimana Bapak Dr. Agus Sunyoto tadi ungkapkan, komitmen para kiai tadi itu untuk menjaga NKRI ini, pasti, saya pastikan, pasti 100% akan menjadi Wahabi. Sehingga apa? Yang terpenting adalah dasar kita santri di pondok pesantren kita masing-masing ini yang perlu kita jaga, itu yang perlu kita kuatkan, sehingga komitmen ke depan semakin kuat, semakin bagus, dan semakin bagus. Baik, untuk selanjutnya akan saya buka 3 pertanyaan untuk sementara. 1 dari Putri, 1 dari depan, 1 dari belakang. Silahkan sebut nama dan pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Nama saya juga Indonesia banget, Gunawan Trianto dari Kecamatan Bendungan. Pertanyaan saya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Sunyoto tadi. Yang pertama adalah saya penasaran, sebenarnya siapa sih pembunuh
Walabi tersebut, karena sampai sekarang ini informasi yang saya dapatkan itu masih yang simpang siur. Ada yang beberapa versi yang mengatakan bahwa yang membunuh itu adalah Mbah Yai Makhrus Ali dari Lirboyo. Apakah itu memang benar? Dan kalau memang benar, apakah bisa dibuktikan kebenarannya itu? Terus yang kedua, yang kaitannya dengan mungkin yang isu-isu terkini, kita sebagai kaum Nahdliyin menanggapi dengan isu-isu yang kaitannya dengan untuk kolom agama yang ada di KTP mau dihilangkan, itu kita sikapnya harus bagaimana? Artinya menerima atau menolak? Karena itu sudah dicetuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita semua. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, belakang. Ya, belakang, Mas, yang belakang. Yang belakang dulu, ya, karena yang terlanjur yang belakang yang duluan. Maju untuk mic-nya di depan. Singkat ya Mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Di sini yang ingin saya tanyakan, pertama berkaitan dengan perang pasif yang dilakukan oleh kelompok pesantren. Bahwasannya Bapak narasumber tadi mengatakan bahwasannya ketika itu pesantren telah melakukan penyerangan terhadap perang terhadap Belanda, dan ketika itu beberapa kali mengalami kekalahan, kemudian mengadakan perang pasif. Di situ menolak segala macam penyerupaan dengan penjajah. Dan kalau dikaitkan dengan sekarang, di situ masih banyak pesantren-pesantren yang istilahnya anti dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Apakah itu ada kaitannya dengan kejadian waktu itu, atau ada kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh para ulama waktu itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu bahwa dulu itu terbentuknya TNI itu juga dari kalangan santri, atau bukan hanya orang yang mempunyai pendidikan. Tapi kenapa kebijakan di bangsa kita saat ini itu yang menjadi TNI itu harus punya pendidikan yang tinggi, harus ada seperti ini? Kenapa kok tidak seperti dulu? Kalau kita tahu waktu dulu itu tidak ada pendidikan khusus untuk itu. Itu yang kedua. Terus pertanyaan saya yang terakhir adalah berkaitan dengan resolusi jihad. Resolusi jihad di situ kenapa kok sampai para ulama waktu itu mengeluarkan resolusi jihad? Yang melatar belakangi keluarnya resolusi jihad itu apa? Kalau sebelumnya kan para ulama pernah membentuk komite Hijaz itu untuk menyelamatkan ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di daerah Hijaz. Kemudian untuk resolusi jihad itu kronologis latar belakangnya seperti apa? Mungkin itu yang sebutkan namanya dulu. Musta'in Azhari. Musta'in Azhari. Musta'in. Itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih untuk jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga dari Putri dulu. Ya, silakan. Dari Putri ada? Dari Putri tidak ada? Ya, kalau tidak ada, monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya dua saja. Yang pertama, nama, sebutkan nama. SPG dari Terjun Sebaran Tergala. SPG dari Terjun. Ya, silakan. Ya, yang pertama, mengapa Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari kok mengeluarkan resolusi jihad setelah negara merdeka? Yang pertama, mengapa Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad setelah negara merdeka? Yang pertama. Yang kedua,
Indonesia itu dari bahasa apa sehingga disebut dengan Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Gunawan tadi, siapa pembunuh jenderal yang terbunuh tadi, Malabi tadi ya. Yang kedua terkait KTP, kolom agama di KTP mau atau dihapus atau dihilangkan, bagaimana sikap kita? Tentang pembunuh Melebi itu yang jelas sebetulnya para pejuang, tapi semua tidak ada yang ngaku. Ya. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Melebi itu melanggar hukum. Sudah damai, dan Inggris kan bukan musuh sebetulnya kan. Gitu. Musuhnya Belanda, ya. Tapi diserang, tawuran, dan kemudian dibunuh. Artinya Indonesia lewat Bung Karno sudah sepakat, sudah ya, gencatan senjata jangan perang. Malah digranat. Ya. Pernah lihat film Sang Kiai? Nah, di situ kan kelihatan kan wataknya orang Surabaya, misuhi wong Inggris dan seterusnya. Sakarpe dewi begitu. Ya. Sekalipun sudah tahu, wah ini wis apa damai, tetap aja digranat, usil uang usil. Ya. Jadi semua pejuang itu sama mengingkari, tidak boleh ada yang ngaku. Kenapa? Karena itu melanggar hukum. Ya. Salah. Ini karena itu dalam kekisruhan itu. Bahkan setelah mati terbunuh, jenazahnya Melebi itu diseret, ya. Diseret kemudian diikat dengan kawat, dikasih batu, ditenggelamkan di Kalimas. Susah musuh bonek itu susah. Ya. Itu jadi tidak ada satupun yang orang ngakui siapa yang membunuh Melebi. Ya. Setelah dicari baru ketemu jenazahnya dan dimakamkan di Airfield di Jakarta sana. Ya. Saya pernah datang ke makamnya Brigadir Jenderal Melebi di sana. Ya, di Jakarta di Airfield. Ya. Itu kuburan Inggris di sana masih ada. Ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan penghapusan kolom agama dalam KTP itu masih dalam wacana perencanaan, mungkin dalam kaitan dengan globalisasi. Ya, karena dalam globalisasi nanti ini agama juga akan dihilangkan, ya, pelan-pelan. Ya, yang sudah kita lihat misalnya kurikulum 2013, ya, itu sudah tidak ada pelajaran agama. Kenapa? Hanya tinggal 8 tema. Tidak ada tema agamaku, itu tidak ada. Yang ada tema diri sendiri, alam sekitarku, keluargaku, alam benda, dan agamaku tidak ada. Ya, karena itu tidak ada pelajaran agama di sekolah-sekolah umum yang mengikuti kurikulum 2013. Ya. Artinya nanti agama itu dianggap urusan pribadi masing-masing warga, tidak ada hubungannya dengan negara dan seterusnya. Ya. Itu rencana global, tidak tahu berhasil atau tidak. Yang jelas kita harus mempertahankan, ya, ini negara Pancasila. Ya, sila pertama itu ketuhanan yang seharusnya ada agama, nggak bisa. Ya. Artinya kalau mau dihilangkan, artinya diam-diam Pancasila digeser. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya waktu kuliah dulu masih ada. Pendidikan moral Pancasila itu masih ada diajarkan. Sekarang dan tidak diajarkan di kampus, tidak ada. Pancasila digeser, sudah tidak tahu pelajaran apa lagi yang diajarkan. Ya. Tapi itu dalam rangka globalisasi, menghilangkan identitas orang di berbagai negara. Semua adalah warga global. Ya. Jadi di Jakarta itu di Departemen Kesehatan sudah ada sekitar 13.000 dokter dari Bangladesh, dari Vietnam, dari Filipina daftar jadi dokter di Indonesia. Ya. Mereka rata-rata fasih bahasa Inggris, mau ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia
dan mau dibayar lebih murah daripada bayaran dokter Indonesia. Ya, ini harus tinggal tanda tangan Menteri Kesehatan. Ya, kalau Indonesia masih butuh dokter, silakan pakai ini. Kenapa orang dari luar negeri bisa mendaftar jadi pegawai di Indonesia? Ini masa global, dunia global, dan tidak ada lagi. Ya, jadi seperti itu. Guru-guru nanti dari luar negeri ngajar di sini, mendirikan sekolah internasional dan seterusnya. Di Malang itu ada Permata Jingga International School. Gurunya orang-orang bule. Ya. Masuk murah, cuma 20 juta SD. Nah iya, tiap bulan 800.000, murah. Ya. Nah ini nanti jumlahnya makin lama makin banyak. Persaingan global. Yang susah nanti ma'arif. Anak-anak orang itu biasanya lebih suka sekolah yang ada embel-embelnya luar negeri, apalagi gurunya itu bule, ya. Seperti TIKA itu, Jakarta International School itu, ya. 260 juta setahun, ya. Artinya tiap bulan SPP-nya 20,8 juta. Banyak, ya. Dan orang rame-rame ke sana karena menganggap kalau kulit putih bule itu unggul. Ya, terutama ada pelajaran tambahan, yaitu murid-murid disodomi gurunya. Jadi itu efek global ya dari nanti penghapusan KTP dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan pesantren melakukan tasabuh. Memang perlawanan itu ketika tidak mampu lagi dilakukan, ya diam. Ya. Jadi kalau sudah tidak melakukan perlawanan dengan tangan tidak mampu, perlawanan dengan mulut tidak mampu, diam. Itu tasabuh. Ya. Nah, contoh salah satu usaha Belanda untuk menaklukkan orang-orang Islam itu dengan membentuk sebuah kantor yang mengurusi pribumi, namanya kantor Voor Inland Zaken, kantor urusan pribumi, khususnya umat Islam. Kenapa umat Islam harus diurusi khusus? Karena selalu melakukan perlawanan, terutama kiai-kiai dan para haji. Kepala kantor Voor Inland Zaken yang ditunjuk pertama namanya Christian Snoek Hurgronje, ya. Orang ini pakar dalam agama Islam, ya. Kalau dalil gitu kalah orang, ya, karena dia tahu betul. Nah, disitulah Snoek Hurgronje punya gagasan kalau pemerintah Belanda ingin menundukkan orang Islam, maka yang dilakukan harus dengan cara sistematis, yaitu menjadikan anak-anak orang Islam manusia modern. Ya. Selama mereka masih dididik di pesantren, mereka orang-orang primitif yang fanatik, ya, tidak mau tunduk. Mereka harus dijadikan orang modern. Caranya bagaimana? Bikin sekolahan Belanda yang sekolah sekuler, ya. Nanti anak-anaknya orang Islam belajar di sekolah, ya. Nanti akan jadi orang yang berpikiran modern. Lulus sekolah, pemerintah Belanda menyiapkan lapangan kerja. Gagasan ini disepakati oleh Van Deventer, seorang anggota parlemen, ya, dan kemudian disampaikan ke Ratu Belanda dan disepakati. Itulah mulai tahun 1901 di Indonesia dilakukan namanya politik etis, di mana pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk dimasuki anak-anak pribumi Muslim. Di sekolah inilah doktrin-doktrin Belanda dimasukkan dalam pikiran anak-anak mulai kecil.
didoktrin ya, itu. Lalu dari sekolah-sekolah itu lahirlah orang Islam modern ya, itu dimana orang-orang Islam modern ini nyerang orang-orang pesantren ya. Mereka menilai orang-orang pesantren ini ternyata Islamnya tidak kafah, tidak betul-betul Islam, tapi campur aduk. Ono Islam kok selamatan, ono Islam kok ziarah kubur ya, ono Islam kok tahlilan ya, macam-macam ya, wonten barian ya. Itu bukan Islam. Kalau mereka Islam, pasti Islam yang sudah kena penyakit namanya TBC, takhayul bid'ah khurafat ya. Jadi itu ya, akhirnya pecah menjadi itu. Karena itu pesantren yang tetap melawan Belanda, tidak mau menerima sekolah, dianggap tidak modern, kaum Islam primitif tradisional. Itu ditempatkan. Kenapa? Gak sekolah ya. Bukan kiai-kiai itu bodoh nolak sekolah, enggak, tapi kiai-kiai tahu sekolah itu proses sekularisasi ya. Jadi meminggirkan agama dari pikiran dan jiwa murid-murid di situ. Kenapa? Sekolah yang asli itu tidak ada pelajaran agama itu ya. Pelajaran agama itu baru tahun 1950-an diajarkan di Indonesia. Sebelum, selama masa Belanda tidak ada pelajaran agama. Kalau itu banyak terjadi pemurtatan dari orang-orang Islam yang belajar di sekolah ya, di situ. Itulah yang melatari politik tasabuh di situ ya. Nah, ini tadi saya ceritakan tentang cikal bakal TNI terdiri dari 5 unsur: peta, Hizbullah, HEHO, Kenil, dan masyarakat. Mulai BKR, TKR, TRI, dan TNI. Komandan-komandan peta, komandan-komandan Hizbullah di dalam BKR, TKR, TRI sampai TNI menduduki kedudukan yang sama. Kalau di peta menduduki komandan batalion dengan pangkat mayor, maka selama di TKR sampai TNI itu juga menduduki jabatan mayor ya. Bahkan ketika dilakukan pemilihan panglima besar, ada 3 nama calon. Yang satu Letnan Jenderal Jatikusumo, ini bekas Kenil ya. Termasuk Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, ini juga bekas Kenil. Yang ketiga Kolonel Sudirman ya. Pak Dirman itu orang dari peta. Dilakukan pemilihan, ternyata apa? Yang menang Kolonel Sudirman sebagai panglima ya. Langsung oleh Presiden Soekarno pangkat dinaikkan ya. Dari kolonel langsung melompati Brigjen dan Mayor Jenderal, langsung Letnan Jenderal Sudirman. Orang peta itu menunjukkan bahwa peta itu perannya penting. Ini dalam sejarah ada panglima TNI kok dipilih demokratis ya. Itu masih kuat-kuatnya peta ya, karena mereka membackup betul negara ini. Nah, tahun 1948 ketika terjadi kabinet parlementer, yang menjadi Perdana Menteri adalah Bung Hatta waktu itu ya. Di dalam pemerintahan Bung Hatta inilah terjadi kebijakan yang disebut RERA, restrukturisasi dan rasionalisasi TNI ya. Jadi TNI itu strukturnya diubah dengan cara dilakukan rasionalisasi supaya jadi tentara profesional
Nah, di situ ditetapkan seorang tentara profesional ya, harus dibuktikan dengan kepemilikan ijazah sekolah. Itu kebijakan RERA. Kiai-kiai yang jadi komandan batalion, ya komandan brigade, nah kita itu santri gak pernah sekolah ya. Gak diakui ya. Disitulah dilakukan rasionalisasi. Kiai sing pangkati mayor, komandan batalion, turun pangkat jadi kapten, nggak boleh jadi komandan batalion. Kenapa? Nggak punya ijazah sekolah ya. Kapten yang komandan kompi turun pangkat jadi letnan ya. Letnan turun pangkat jadi sersan, sersan jadi kopral, kopral jadi prajurit, prajurit jadi hansip ya. Sudah jadi tentara swasta aja gak diakui. Itu terjadi peristiwa itu ya. Ya tetapi karena komitmen kiai-kiai ya sudah ya. Disitulah seluruh jabatan di TNI itu kebanyakan diisi orang-orang bekas kendil. Kenapa? Sekolah ya. Ceritanya di situ ya. Nah disitulah kemudian pelan-pelan peranan para kiai membidani lahirnya TNI lewat peta dan Hizbullah. Pelan-pelan dihilangkan sampai kita tidak tahu bahwa TNI dulu dibentuk oleh dua pasukan utama, tentara sukarela, peta dan Hizbullah. Nah itu sebabnya ketika negara dalam keadaan genting ya, kenapa kaum komunis mau menjadikan negara ini ya, negara yang berdasarkan Marxisme ya, terpaksa pesantren-pesantren kiai-kiai dilibatkan, Ansor terutama terlibat dalam pemberantasan komunis. Kenapa? Karena ada keinginan untuk mengubah negara kesatuan Indonesia menjadi negara komunis. Itu ya. Tapi ya dalam sejarah seperti itu ya. Artinya NU ini asetnya di peta maupun di Hizbullah digunakan untuk membentuk TNI, setelah terbentuk digusur, disingkirkan. Nanti selalu begitu aja dari ya. Sampai sekarang nanti dukung presiden, oh sudah selesai ditinggal. Ini ada bahaya PKI yang dilibatkan, ditinggal lagi ya. Jadi ibaratnya kalau Indonesia ini seperti kereta api itu mandek, ayo didorong, dorong rame-rame, ketika sudah jalan ditinggal, gak ikut naik ya. Dari dulu sampai sekarang ya begitu itu. Tetapi karena komitmen nasionalisme bahwa negara ini yang kita kehendaki, dicita-citakan dari dulu, ya tetap konsekuensinya ya harus itu ya. Kenapa? Karena saya sejak tahun 90 itu sudah mengumpulkan data, mewawancarai semua yang terlibat dalam peristiwa resolusi jihad dan pertempuran 10 November. Ternyata para kiai yang saya wawancarai ya, saya katakan, kenapa catatan-catatan sejarah yang begini penting ya, dalam peristiwa pertempuran 10 November dan resolusi jihad tidak dicatat ya. Apa jawaban para kiai waktu itu? Loh, namine mawon jihad niku urusane mriku. Ya, jadi intinya akhirat, nggak perlu. Kalau jihad itu ditunjuk-tunjukkan kemudian kita minta imbalan balas jasa, lah niku sanes jihad namine. Jahat. Ya. Nek mati sanes mati syahid tapi mati sangit. Jadi dulu ikhlas betul gitu, orang bertempur sampai mati itu karena memang gak ingin balas jasa. Itulah kenapa kasus-kasus penting ini tidak terdokumentasi. Bahkan peristiwa-peristiwa penting itu saya peroleh justru dari catatan Belanda sendiri. Oh ternyata peristiwa ini dicatat Belanda, peristiwa ini dicatat Inggris, ya. Jepang mencatat itu semua. Wong NU gak mau nyatat karena ikhlas tadi. Ya. Nah sekarang sudah bukan saatnya lagi, kita harus membangun lagi
ya, sejarah yang benar berdasarkan fakta, ya, di situ. Ya, kenapa resolusi jihad dilakukan setelah kemerdekaan? Loh, karena Belanda mau balik lagi, ya. Belanda tidak ikhlas, tidak ridho Indonesia merdeka itu, balik lagi dia. Itu nanti terbukti dengan apa? Agresi Belanda tahun 47, diserang kita. Dia berkuasa lagi, mendirikan pemerintahan nikah di sini. Indonesia dianggap nggak ada, ya. Dianggap TNI itu pemberontak dan seterusnya. Jadi kenapa ada resolusi jihad? Karena melihat Belanda mau balik lagi menancapkan kekuasaan di sini. Padahal kita sudah merdeka dan 18 Agustus membentuk negara. Itu harus dilawan. Karena kalau Belanda balik lagi berarti dibubarkan negara Indonesia ini. Itulah kenapa ada resolusi jihad, karena memang Belanda sudah menyiapkan untuk balik lagi menjajah Indonesia dengan pemerintah sipil namanya nikah. Ya, di situ. Ya, ini pertanyaan yang penting karena banyak orang nggak ngerti Indonesia, ya. Saya punya punaan, ya, keponakan saya itu, anaknya adik saya, ya, itu tentara di Kodam sana, ya. Saya tanya, Fer, namanya Verly, kamu ngerti nggak arti Indonesia? Gak ngerti Pak D. Oh, tentara kok Indonesia gak ngerti. Ya, itu contoh. Saya ketika melakukan ujian akhir semester mahasiswa Universitas Brawijaya, ya, semester 6, semester 5, mereka saya beri satu pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawab satu pertanyaan ini, silakan keluar, tidak perlu ikut ujian akhir semester, saya kasih nilai A, ya. Wah, seneng anak-anak. Coba terangkan apa makna Indonesia. Gak ada yang bisa jawab. Bayangkan mahasiswa semester 6 nggak ngerti artinya Indonesia. Ini artinya pendidikan, ya, kewarganegaraan, pendidikan moral Pancasila sudah merosot betul di kalangan orang Indonesia saat ini. Ini memprihatinkan sekali, ya, harusnya tahu, ya. Jadi kalau kita menarik zaman kuno dulu, Indonesia ini negara yang berdiri sendiri di tengah lautan, berada di antara dua imperium besar, Cina dan India. Cina dan India berkali-kali ingin menguasai Indonesia tapi gagal terus. Kenapa? Indonesia tidak mau, ya, dikalahkan oleh Cina maupun India. Orang Indonesia selalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Nusantara sendiri, ya. Kira-kira tahun 1498 Portugis datang ke India. Kenapa? Karena di Eropa lagi rame dibicarakan India itu negara paling kaya, tempatnya emas, tempatnya permata, tempatnya rempah-rempah, apa saja di India. Ketika Portugis datang di India, ternyata apa? Mereka kecewa. India itu negara biasa saja. Yang digambarkan negara kaya raya itu tidak ada. Lalu Vasco da Gama, pimpinan Portugis waktu itu, mencari informasi di mana sebetulnya negara yang kaya itu. Ternyata negara itu di sebelah timurnya India, negara kepulauan. Di situ tempat emas, tempat permata, mutiara, kayu cendana, rempah-rempah mulai polo, merica dan seterusnya itu ada di situ. Nah, karena tempat ini di timur India, maka orang Portugis menyebut wilayah ini India Timur, ya, tanpa tanya penduduknya. Sampai orang India atau enggak tanya, wis pokoknya dijenengi India Timur. Itu diteruskan sampai
Belanda datang, wilayah ini juga disebut India Timur. Belanda kemudian membuat persekutuan dagang namanya VOC, singkatan Verenigde Oost-Indie Compagnie, ya, persekutuan dagang India Timur. Di situ ketika VOC dibubarkan, digantilah nama ini menjadi Nederland India, India Belanda, gitu. Nah, karena penyebutan seperti itu, orang-orang sekolah terpengaruh. Kita bikin negara baru aja, apa namanya yang cocok? Ada yang insulin, macam-macam lah. Sampai kemudian ada tulisan Adolf Bastian, ya, tentang Indonesia, di mana Indonesia itu diambil dari kata-kata Indos dan Mesos, bahasa Yunani. Indos itu India, Mesos itu kepulauan. Jadi kita sepakat kita itu orang India kepulauan. Sebetulnya cocok nggak nama ini? Karena kita bukan orang India aslinya. Ya, kita bukan orang India kok disebut India. Kepulauan itu dari mana? Ya, zaman kuno itu kita bikin kerajaan mulai Sriwijaya, Mataram, Majapahit, nggak pernah ada yang mengatakan India itu, nggak ada. Karena kita memang bukan orang India. Tetapi karena pengaruh, ya, lama dari kolonialisme menyebut bahwa kita itu India Timur, Indianya Belanda, sampai akhirnya ya sudah kita jadi India kepulauan. Ya, di situ. Itulah latar nama Indonesia. Ya. Dan itu sudah disepakati semua, ya sudah kita sepakat pakai nama Indonesia, sekalipun faktanya kita bukan orang India. Ya. Ya, karena memang kuatnya pengaruh Barat itu di situ, ya. Dalam mencari India misalnya, ya. 3 armada kapal yang dipimpin Christopher Columbus nyasar di Kepulauan Bahama di Amerika, ya. Mereka kemudian mengatakan kita sudah sampai di India, ya. Lalu ketemu dengan penduduk Kepulauan Bahama di Amerika sana. Lah kita sudah sampai, ya. Disitulah penduduk asli Amerika disebut Indian. Karena apa? Disangka orang India, padahal bukan mereka, ya. Jadi kalau sekarang sampai ketemu penduduk asli Amerika itu, apa itu suku Navajo, suku apa, kalau mereka disebut Indian, marah mereka. Kenapa? Loh, kita bukan orang India kok, ya. Tapi karena yang memberi nama itu orang-orang kulit putih, ya. Akhirnya sampai sekarang kita nyebut penduduk Amerika itu dengan Indian, orang Indian. Karena keliru tadi. Itu tadi sepakat dalam kesalahan. Ya, memang pengaruh, ya, pengaruh itu sangat luar biasa, ya. Tetapi tetap bahwa ini bagian dari sejarah bangsa ini, ya, itu. Jadi pasang surutnya nanti tergantung dari itu, ya, karena itu jangan sampai ditanya nanti nggak tahu apa artinya Indonesia, ya. Nanti ditanya Amerika apa artinya? Oh, karena yang menemukan itu namanya Amerigo Vespucci. Loh, Amerika ngerti, Indonesia nggak ngerti, ya. Jangan sampai generasi NU tidak paham ini, harus paham, ya. Karena anak-anak PMII juga pernah saya tanya itu, PMII apa artinya itu? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terutama kata Indonesia itu apa? Gak ngerti. Wah, kacau ini, ya. Nah, itu harus dimulai lagi lewat pendidikan, ya. Saya harap ini ditanamkan lagi, ya. Kalau perlu ada pelajaran ekstra kurikuler, pelajaran Pancasila itu diajarkan lagi. Nah, kalau enggak, hilang betul kita masuk globalisasi ini, identitas bangsa hilang, ya. Apakah bangsa bisa hilang? Bisa, ya. Kita ambil bangsa Kurdi, ya, dengan kekhilafahan Kurdistan, ya, di mana sultan yang paling terkenal di kalangan bangsa Kurdi
namanya Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem ya, yang dihormati oleh King Richard dari Inggris dan terusnya, orang luar biasa. Mana sekarang bekas Kurdistan itu? Mana bangsa Kurdi? Hilang ya. Negaranya hilang, bangsanya hilang, tinggal suku kecil di Irak, di Turki ya, di Suriah dan sebagainya ya. Hilang bangsa itu. Ada lagi bangsa Champa, negaranya dulu di wilayah Vietnam dan Kamboja, sekarang hilang Champa itu, jadi suku kecil yang tinggal di Vietnam Selatan dan Kamboja ya. Karena itu kalau tidak hati-hati, bangsa Indonesia bisa hilang. Dan sekarang prosesnya bangsa Indonesia lagi hilang. Kenapa? Pengaruh globalisasi ya. Saya itu tinggal di Malang, di wilayah Kabupaten Deso, belakang rumah saya itu masih sawah ya. Saya ngelola PAUD, TK, MI, ada madrasah diniyah ya, kemudian ada pesantren mahasiswa. Anak desa sekitar ya, ini mulai kelihatan hilangnya orang Indonesia. Yang masuk tahun 2010 ya, ada namanya Bambang, ada namanya Joko, ada namanya Raharjo, ada namanya Sumaji, ada namanya Siti Fatimah dan seterusnya. Ternyata anak-anak yang masuk tahun 2012 nggak ada nama itu. Daftar baru kita lihat, oh ini anak ini namanya Farel ya, Marvet, Arvando, Ronaldo. Anak desa ini namanya berubah gitu. Nggak ada lagi nama lokal itu ya. Cornelia ya, Agatha, Margareta, nama desa itu di Malang itu. Saya tanya teman-teman yang di Semarang, di Surabaya, sekitar podo sama, nama-nama itu nggak mau lagi pakai nama lokal karena dianggap deso ya. Itu. Dan ibu-ibu yang jemput anak-anaknya di TK, di PAUD, anak keluar mami, mama ya, nggak ada yang nyebut emak atau ibu, nggak ada ya. Lu gimana ya, mami, papi ya, udah di situ. Sampai guyonan anak-anak yang apa mondok di tempat saya itu, Arvando ya, kemarin ditanya sama tetangganya Cak Sol, ditanya, lu bapak mundi, bapak sopo, papi, karena dia manggilnya papi. Nang di papimu, tanya, mami, papi ndi, digoleki Cak Sol, ngomong papi musik ngarit ya. Ini diam-diam ya, kita sudah bergeser ya. Bangsa Indonesia ini malu pakai nama Indonesia, pakai nama Barat ya. Makan aja warung, wah ya, warung itu gak memenuhi syarat, minimal kafe ya, tempat ada kafe gaul macam-macam lebih naik ya. Makan apa, menunya yang dimakan juga berubah, pecel, tumpang, wah deso, pizza ya, kemudian hotdog, chicken fried ya, fried chicken ya, itu Kentucky ya, sudah makannya berubah semua ya. Bahkan ada anak-anak muda itu yang rambutnya dicat merah supaya kayak bule ya. Di Jakarta itu artis-artis sudah biasa beli softline warna biru supaya matanya biru kayak bule. Jadi sudah berubah, tanpa sadar orang Indonesia ini berubah, malu jadi bangsa Indonesia, kepinginnya kayak bule ya, berubah semua sudah. Ini bahaya loh, ke depan nanti bisa hilang orang Indonesia ya. Di situ ukuran-ukuran semua dari Barat semua. Sampai saya tanya anak-anak kecil itu, kumpulkan, ngerti dongeng Panji Laras?
Enggak. Timun Emas, Joko Kendil, enggak. Ya. Cerita Sawung Galing, enggak. Ya. Panji Sumirang, enggak. Naruto, oh hafal. Di situ. Artinya global, betul-betul sudah masuk, anak kita nggak ngerti. Ya dongeng-dongeng Indonesia apa nggak ngerti. Semua masuk. Ya. Cerita Avatar masuk, Kapten Tsubasa masuk, Spiderman masuk, semuanya paham. Kecuali cerita Indonesia asli hilang itu diam-diam. Ya. Nah itu kalau nggak dipertahankan, habis bangsa ini, hilang identitas kita. Ya. Jadi itu ya, karena itu kita harus kembali lagi ke semangat sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur kita. Bagaimana kita jangan sampai kehilangan identitas jati diri bangsa. Ya, karena itu peristiwa-peristiwa seperti resolusi jihad harus diperingati, karena kita terancam oleh globalisasi yang menghilangkan semua identitas bangsa. Saya kira itu ya. Terakhir. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita mendapat pandangan baru dan semangat baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk narasumber kita ya. Para hadirin semuanya, mohon maaf, saya sangat yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena waktu yang sudah habis, mungkin bisa ditulis dan nanti disampaikan kepada Ansor untuk kita sampaikan kepada beliaunya agar bisa dijawab mungkin secara tertulis. Termasuk tadi pertanyaan apa sih Indonesia, itu saya kira pertanyaan yang kelihatannya singkat tapi ternyata luar biasa pengaruhnya untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, ada beberapa poin yang sempat saya tulis, bahwa kita sebagai generasi pesantren, kita sebagai santri, jangan sampai hilang, jangan sampai kehilangan identitas jati diri bangsa kita. Walaupun dunia berubah, walaupun persaingan global sudah ada di depan kita, kita harus tetap al-muhafadzah ala qadim sholih wal akhdhu bijadidil aslah. Itu harus tetap kita pakai, sehingga ke depan kita tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun itu namanya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, saya teringat pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadhuk murrat ta'allum sa'atan tajarrudul jahli tula hayati. Seseorang yang tidak pernah mengicipi pahitnya belajar 1 jam saja, maka dia akan terjerumus pada kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapapun yang sudah kehilangan atau tidak pernah belajar pada masa mudanya, maka silahkan ditakbirkan 4 takbiran saja karena kematiannya dia. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna li'tibara lidzati. Sungguh bahwa kehidupan pada pemuda-pemudi berada pada keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah. Jika keduanya sudah tidak ada, maka eksistensi keduanya sudah juga tidak ada. Maka dari itu, yang terakhir, kita sebagai generasi muda ke depan, generasi NU, generasi Ibnu, IPP, generasi Ansor, Banser dan sebagainya, mari kita tetap jaga apa yang sudah para ulama, para kiai berikan kepada kita semua, diajarkan kepada kita semua, tapi dia juga tetap mengikuti perubahan zaman sebagaimana aturan para salafun sholih. Semoga kita akan menjadi generasi muda, generasi NU yang tangguh, generasi NU yang mencerdaskan, generasi NU yang tetap menjaga NKRI harga mati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menemani atau selaku moderator yang pada kesempatan kali ini, dan kita tunggu program-program dari Ansor, dari NU selanjutnya untuk tetap menjaga
ke NKRI-an dan juga menjaga Pancasila ini kita tunggu. Saya kira ke depan pasti masih banyak program-program dan harus kita ikuti sehingga kita akan menjadi generasi yang tangguh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujina biha jami'a wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ij'al hadzal ijtima' ya Allah ijtima'an mubarakan ya Allah waj'al tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suman marhuman. Allahumma ij'al hadhil ijtima' mubarakan asyatafarum ba'tarum ma'asuman muhruman. Rabbi habli minas solihin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal isyan. Allahumma ij'alna minal rasyidin. Allahumma qina 'adzaba yawma tab'ats al jannati hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa amitan nazar li wajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haqqi wa sirri wa nuri suratul Fatihah. الحسنات بها تنهى الخيرات لا